Halo semuanya, hari ini saya ingin berbagi tentang kata ini, reframing. Pernahkah Anda mengalami sebuah situasi di mana Anda mau menyerah sama hidup karena kayaknya Anda nggak bisa merubah sebuah situasi. Ada sebuah peristiwa yang sangat besar yang terjadi di hidup Anda dan kayaknya di luar kemampuan Anda dan rasanya Anda nggak berdaya karena Anda nggak bisa merubahnya. Banyak orang di titik ini bisa menyerah dan merasa gagal dalam hidupnya. Tapi saya menemukan bahwa memang kadang-kadang ada situasi yang kita nggak punya kekuatan untuk kita bisa rubah itu. Tapi saya belajar mungkin bukan cuma harus merubah sebuah situasi. Pernahkah Anda berpikir bahwa saya mungkin nggak bisa merubah sebuah situasi yang sangat besar, tapi sebenarnya saya bisa menemukan makna baru. Atau menemukan sebuah pemahaman yang baru dari sebuah peristiwa yang terjadi. Itu saya sebut namanya adalah reframing atau membingkai ulang. Dari sebuah peristiwa yang sama, tapi kita bisa menemukan sebuah pemahaman yang berbeda, sebuah makna yang baru, dan makna itu atau pemahaman itulah yang akan memberdayakan kita punya hidup dan memampukan kita untuk bisa menghadapi peristiwa tersebut. Saya sering pakai contoh seperti ini. Satu kali saya bersama dengan mentor saya, kita di mobil bersama-sama dan di tengah kemacetan yang sangat panjang. Dan saya menggerutu dan marah ketika situasi itu terjadi dan saya merasa bahwa kenapa harus macet seperti ini. Tapi tiba-tiba di sebelah saya, mentor saya berkata seperti ini dengan saya. Ben, kalau kamu merasakan macet, itu artinya kamu punya mobil. Tiba-tiba saya terdiam. Lalu dia bilang, karena cuma orang yang punya mobil yang bisa merasakan macet. Orang yang nggak punya mobil nggak bisa merasakan macet. Tiba-tiba seluruh pemahaman saya berubah. Tiba-tiba seluruh apa yang saya pandang tentang macet berubah. Situasinya nggak berubah, itu nggak tiba-tiba jalan jadi kosong, melompong dan saya langsung maju dengan kencang. Situasinya tetap macet, keadaannya tetap sama, tapi pemahaman saya tentang situasi tersebut itu yang berubah. Sehingga waktu pemahaman saya berubah, respon saya berubah. Saya nggak marah, saya nggak bersungut-sungut, saya nggak kesal lagi, tapi saya malah punya hati yang berlimpah dengan syukur. Karena kalau saya tetap mengalami macet, itu adalah tanda bahwa saya punya kendaraan yang dipercayakan sama saya. Bayangkan itu sesuatu hidup langsung berubah hanya dengan pemahaman yang sederhana seperti itu. Itulah yang saya sebut dengan nama reframing. Nah, yang kita mesti mengerti adalah reframing itu bukan meremehkan sesuatu. Enggak, yang namanya masalah memang masalah. COVID-19. Itu mah gampang, ini masalah cetek. Enggak, itu masalah, benar-benar masalah. Jadi reframing bukan meremehkan sesuatu, enggak. Masalahnya tetap ada. Apakah penting? Penting. Apakah masalahnya berat? Masalahnya berat. Jadi reframing bukan meremehkan sesuatu, enggak. Lalu reframing juga bukan merubah fakta yang ada. Oh enggak kok, ini semua COVID-19 cuma ilusi aja. Sebenarnya itu bukan masalah, sebenarnya itu enggak ada. Ada. Pandemik ini ada. Lockdown ini ada. Virus ini benar-benar ada. Ini bukan hal yang enggak ada. Ini bukan hal yang mudah, ini hal yang enggak mudah. Ini bukan hal yang cetek dan biasa, ini hal yang serius yang sedang dihadapi. Jadi reframing bukan meremehkan situasinya. Reframing bukan merubah fakta yang ada. Reframing adalah di tengah situasi yang sedang terjadi, kita tetap memutuskan bahwa saya perlu menemukan definisi baru. Saya perlu menemukan pemahaman yang baru. Saya perlu menemukan makna yang baru dari situasi yang ada. Karena dari makna tersebutlah, dari pemahaman tersebutlah, tindakan yang baru akan lahir. So, apapun yang terjadi sama hidup Anda, latih diri untuk bisa membangun kemampuan reframing sehingga atas situasi yang terjadi mungkin kita nggak bisa rubah, tapi kita bisa menemukan pemahaman yang baru dan tindakan kita akan menjadi yang baru karena pemahaman yang kita temukan. Selamat berjalan, terus berjuang dan percayalah bahwa kita bisa merubah situasi ini.